Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 99. Qi Yuankei tidak mau menerimanya. Ketika dia melihat Qin Ming dan Gu Qingyi memasuki lantai dansa, dia kembali mengundang Isabella menari, dan bahkan membawa penerjemah bahasa Prancis. Dia berpikir bahwa Isabella benar-benar tidak bisa mengerti bahasa Mandarin. Tentu saja, Isabella tidak bisa mengerti kata-kata yang baru saja diejek Qin Ming. Itu tidak dianggap memalukan di depan kecantikan barat ini. Isabella tidak memiliki cadangan wanita oriental, jadi dia secara alami dan murah hati menerima undangan Qi Yuankei. Hal ini membuat Qi Yuankei sangat bangga. Mengundang kecantikan barat yang membuat semua tamu pria ngiler untuk berdansa dengannya lebih terhormat daripada mengundang Gu Qingyi. Meski Gu Qingyi juga merupakan kecantikan yang memukau dengan pesona yang tak tertandingi, bagi para pria muda yang terbiasa melihat kecantikan oriental, kecantikan barat lebih memikat. Dua dewi paling mempesona di antara penonton satu demi satu melangkah ke lantai dansa, langsung menarik perhatian para tamu. Semua orang tampak iri, berhenti dengan sopan, dan bertepuk tangan dengan hangat. Musik juga berhenti di waktu yang tepat, dan seberkas cahaya terang menyinari Qi Yuankei dan Isabella, membuat kedua orang tersebut menjadi fokus penonton. Qi Yuankei mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, mengangguk kepada para tamu dan teman di kedua sisi dengan senyuman di wajahnya. Sambil menikmati tepuk tangan dari penonton, dia memegang tangan Isabella dan berjalan menuju tengah tempat tersebut adegan terkenal yang dia inginkan. Ketika Qi Yuankei berada pada kondisi paling kemenangannya, dia tiba-tiba tersandung, seolah-olah dia tersandung. Isabella pun ikut terkena dampaknya, kakinya tersandung dan hampir terjatuh. Melihat adegan ini, banyak orang ingin tertawa, tetapi karena identitas Qi Yuankei, mereka semua menahan tawa. Mereka ingin tertawa tetapi tidak bisa, dan itu tidak nyaman. Karena dipermalukan di depan umum, tidak peduli seberapa tebal kulitnya Qi Yuankei, dia tidak tahan. Wajahnya memerah dan dia sangat bingung. Mengapa dia hampir jatuh padahal dia begitu baik? Ini akan lebih memalukan daripada kalah dari Qin Ming. Nona Isabella, kamu baik-baik saja. Kakiku terkilir. Meskipun Qi Yuankei tidak mengerti bahasa Prancis, dia melihat Isabella mengerutkan kening dan berjinjit, tidak berani menyentuh tanah. Dia juga mengerti bahwa kaki Isabella terkilir, dan berkata dengan sangat malu, "Maaf, saya benar-benar minta maaf. Titik. Saya minta dokter untuk segera mengobati Anda." Di bawah perhatian semua orang, hal memalukan seperti itu terjadi. Bagaimana Qi Yuankei bisa berani menari lagi? Ketika pelayan terdekat kurang beruntung, Qi Yuankei berwajah gelap dan berteriak dengan marah, "Bagaimana kamu bisa mengelap lantai? Segera bersihkan. Jika ada sedikit pun debu, kalian semua akan dipecat." Saya sangat marah. Iya, aku akan segera membersihkannya. Akan kupastikan lebih bersih dari wajahku." Pelayan itu tidak berani berkata apa-apa karena marah. "Hei, dia pemuda kaya, dan kami hanyalah pelayan tingkat rendah. Ini disebut kemenangan Chun Feng." Qin Ming tertawa. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang hadir, kecuali dia dan Isabella, yang tahu mengapa Qi Yuankei tiba-tiba hampir jatuh, dan cara berjalannya tidak stabil seperti anak berusia 3 tahun. Jangan mengolok-olok orang lain, berhati-hatilah dengan dirimu sendiri. Gu Qingyi masih marah pada Qin Ming karena menjadi bajingan, dan merasa tidak nyaman dengan kata-kata Qin Ming tentang istri tersayang yang belum menikah. "Terima kasih istriku yang belum menikah atas perhatianmu, aku pasti akan memperhatikannya," kata Qin Ming tersanjung. "Kamu, tidak tahu malu, jangan panggil aku seperti itu." Gu Qingyi sangat marah karena dia telah melihat bajingan, tapi wanita tertua tidak pernah kehilangan kesabaran dan berhenti peduli. "Apapun kesempatannya, saya berbalik dan ingin pergi." Qin Ming meraih tangan Qian Su Gu Qingyi, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dengan sedikit memutar kakinya, dia melintas di depan Gu Qingyi, dan pada saat yang sama, dia melingkarkan lengannya yang lain di pinggang Gu Qingyi. "Kamu tahu aku tidak tahu malu dan kamu masih berani berdansa denganku. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi seperti ini? Lepaskan aku." Gu Qingyi meronta saat dia merasa seperti berada di kapal bajak laut. Namun, semakin Gu Qingyi berjuang, semakin erat pelukan Qin Ming, dan tubuh mereka hampir berdekatan satu sama lain. Dia berhenti meronta, meletakkan tangannya di dada Qin Ming, dan melebarkan mata indahnya karena malu dan marah. "Lepaskan aku, bajingan. Jika kamu berani bersikap kasar padaku lagi, aku akan meneriakkan serangan tidak senonoh." Qin Ming menunjukkan ekspresi provokatif, "Jika menari dianggap tidak senonoh, kamu bisa berteriak sesukamu." Gu Qingyi sangat marah sampai dadanya naik turun, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap seseorang seperti Qin Ming, yang wajahnya lebih tebal dari tembok kota tidak benar-benar berteriak tidak senonoh, kan? Dia telah mengumumkan di depan umum bahwa Qin Ming adalah tunangannya, dan pasangan yang berciuman tidak dianggap tidak senonoh. Lagi pula, jika kamu benar-benar berteriak, kamu akan kehilangan muka. Pada saat ini, musik dansa Danube biru dimainkan. Qin Ming sedikit mengendurkan lengannya di pinggang Gu Qingyi dan menari mengikuti irama musik. Gu Qingyi telah menerima pendidikan etiket kelas atas sejak dia masih kecil, dan pada dasarnya dia pandai dalam semua jenis dansa ballroom, tapi dia sangat tidak kooperatif ketika dia marah. "Semua orang melihatmu.
Kamu menari sangat jelek, yang merusak citramu sebagai wanita tercantik di komunitas bisnis kota Donghai, kata Qin Ming sambil tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Gu Qingyi mengertakkan gigi dan mengucapkan 4 kata dengan dingin. Kamu telah mengakui bahwa aku adalah tunanganmu. Jika aku tidak peduli padamu, maka aku terlalu tidak kompeten. Qin Ming membujuk dengan lembut, sayangku, berhentilah bertingkah seperti anak kecil dan menarilah dengan patuh. Statusmu hanya sementara. Aku akan menceraikanmu saat kamu kembali, dan jangan panggil aku dengan nama menjijikkan itu lagi, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Saya ingat seseorang berkata, siapapun yang dapat meminjam 5 miliar dolar AS akan menikah dengan siapapun yang berhak. Qin Ming tersenyum. Aku. Gu Qingyi tidak dapat membantah. Dia terdiam selama beberapa detik dan kemudian melunakkan nadanya dan berkata, aku tidak akan pernah menyesali keputusan apapun yang aku buat. Karena kamu tidak menyesalinya, maka identitasku adalah tunanganmu. Ini pertama kalinya aku berdansa dengan tunanganku. Bukankah kamu harus berkonsentrasi pada hal itu? Gu Qingyi tidak bisa berkata-kata oleh Qin Ming. Dia tidak nakal seperti Qin Ming. Dia tidak lagi melawan dan secara pasif bekerja sama dengan langkah tarian Qin Ming, tetapi gerakannya agak kaku karena dia jarang menghadiri jamuan makan seperti itu dan tidak pernah menari dengan seorang pria. Tenang, kalau tidak, akan jelek jika wanita cantik sepertimu melompat keluar. Qin Ming bersandar di telinga Gu Qingyi dan meniupkan udara panas dengan lembut. Napasnya dipenuhi dengan aroma samar tubuh Gu Qingyi, dan dia memeluknya dengan tangannya menembus rok sutra tipis. Dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan dan kelembutan pinggangnya, dan pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Gu Qingyi belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan seorang pria, dan hatinya merasa jijik. Namun, napas panas Qin Ming membuat seluruh tubuhnya terasa lemah, dan otaknya sedikit sulit diatur. Tapi tubuhnya tidak lagi melawan. Lambat laun, keduanya bekerja sama semakin baik, dan menemukan pemahaman diam-diam tentang menari. Kamu penari yang cukup bagus, jadi bersiaplah untuk sesuatu yang sulit. Begitu Qin Ming selesai berbicara, ritmenya tiba-tiba bertambah cepat dan jangkauan gerakannya menjadi lebih luas. Pikiran Gu Qingyi tidak bisa lagi mengikuti, dan dia bergerak sepenuhnya berdasarkan perasaannya. Namun, bagi orang luar, keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Berbagai gerakan tarian mereka halus dan mengalir, enak dipandang, membuat orang lain iri, dan membuat orang merasa malu. Sebagai perbandingan, kemampuan menari para pria dan wanita di sekitar mereka tidak setingkat keduanya. Banyak orang yang tanpa sadar berhenti menari agar penonton bisa mengapresiasi tarian keduanya yang anggun dan mempesona. Secara khusus, tubuh halus Gu Qingyi terbuka sepenuhnya di bawah bimbingan Qin Ming, dan roknya berkibar seperti teratai hitam yang mekar, anggun dan mempesona. Ekspresi tuan muda yang ingin melihat Qin Ming mempermalukan dirinya sendiri menjadi aneh. Mereka ingin memuji Gu Qingyi, tetapi pada saat yang sama mereka iri, cemburu dan membenci Qin Ming. Ini akan segera berakhir. Saat musik dansa berakhir, kaki Qin Ming meluncur dengan mulus seperti sepatu roda sambil memutar tubuh Gu Qingyi yang ringan dan anggun. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran. Gu Qingyi merasa dunia berputar dan kepalanya pusing, seolah-olah dia akan dibuang, tetapi Qin Ming menahannya dengan kuat. Pada saat ini, di mata orang lain, Gu Qingyi tampaknya telah berubah menjadi peri terbang, begitu cantik sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai bertepuk tangan, termasuk para tuan muda yang ingin melihat Qin Ming mempermalukan dirinya sendiri. Setelah keluar dari lantai dansa, Qi Yuanke segera memanggil dokter swasta untuk merawat pergelangan kaki Isabella yang terjepit. Dia menemani saya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Kali ini, tepuk tangan meriah menarik perhatian Qi Yuanke. Dia menoleh untuk melihat ke lantai dansa dan melihat hampir semua orang berhenti menari dan fokus pada pria dan wanita di lapangan. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Qin Ming dan Gu Qingyi, wajah Qi Yuanke tiba-tiba tenggelam. Tepuk tangan seharusnya menjadi miliknya, tetapi Qin Ming menyatakan pasukan untuk merebut tahta dan menghilangkan semua pusat perhatiannya. Jika penampilan bisa membunuh, dia pasti ingin memotong Qin Ming menjadi beberapa bagian. Ketika tarian berakhir dan nada terakhir berhenti, Gu Qingyi tiba-tiba merasakan tubuhnya bersandar dan pinggang lembutnya membungkuk dalam bentuk setengah bulan. Qin Ming juga membungkuk dan mengakhirinya dengan gerakan yang indah. Matanya menatap mata indah Gu Qingyi dengan penuh kasih, dan kelembutan berair sepertinya meluluhkannya. Gu Qingyi merasa kewalahan. Rona merah yang memabukkan muncul di wajahnya yang lembut. Dia sangat pemalu sehingga pikirannya menjadi kosong pada saat ini. Ada tepuk tangan meriah di aula, dan semua wanita yang hadir iri pada Gu Qingyi. Ini adalah pertama kalinya Gu Qingyi menari tanpa perasaan. Ketika dia sadar, dia buru-buru berdiri. Wajahnya berubah menjadi merah padam, seperti apel merah matang, membuat orang ingin menggigitnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah menjadi fokus penonton, dan dia bahkan lebih malu. Dia menarik Qin Ming dan berjalan keluar dari lantai dansa seolah-olah melarikan diri. Kamu menari dengan sangat baik, seluruh penonton bertepuk tangan, ayo menari lagu lain. Kata Qin Ming dengan makna yang belum selesai. Tidak, aku lelah. Gu Qingyi sedikit tersentak, yang bisa digunakan sebagai alasan untuk menolak. Kemarahan di mata Qi Yuanke menjadi lebih kuat, dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan membiarkan Gu Qingyi membawa tunangannya ke sini.
Ini bagus sekarang. Saya telah dipermalukan beberapa kali dan Qin Ming telah mencuri semua pusat perhatian. Bab 100. Bagaimana kabar kakimu? Duduk di sebelah Isabella, Bu Qingyi bertanya dengan prihatin. Ini tidak serius, jawab Isabella dalam bahasa Prancis. Kalau begitu ayo kita kembali dan biarkan Mayu meremasmu. Keterampilan memijatnya bagus. Dia memijatku saat punggungku sakit. Sudah hampir 1 jam sejak dia tiba, dan Bu Qingyi mengambil kesempatan itu untuk mencari alasan untuk pergi. Mendengar Bu Qingyi dan Isabella pergi, Qi Yuankei buru-buru membujuk mereka. Jangan terburu-buru pergi, jamuan makannya belum selesai. Apa menurutmu aku tidak menghiburmu dengan baik? Aku tidak menjaga Nona Isabella. Aku sangat malu. Aku pasti akan menebusnya. Nona Isabella, tolong minta 2.000 itu jangan pergi. Kaki Isabella terkilir. Saya ingin membawanya kembali untuk berobat, kata Gu Qingyi dingin, sambil mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Qi Yuankei. Saya sudah meminta dokter untuk memeriksa keseleo Nona Isabella. Kata dokter tidak ada cedera pada otot dan tulang, dan itu bukan masalah serius. Silakan hadiri lelang terakhir sebelum berangkat. Mereka untuk tinggal. Jika keduanya begitu keindahannya pergi, pesta makan malam kehilangan separuh maknanya. Bu Qingyi dengan tegas menolak lagi, saya tidak tertarik dengan pelelangan. Kami mengadakan lelang amal, dan semua hasilnya akan digunakan untuk amal. Nona Gu tidak tertarik dengan lelang, apakah dia juga tertarik pada amal? Saya harus mengakui bahwa pertanyaan Qi Yuankei sangat canggih, dan Bu Qingyi tidak bisa lagi menolak, karena di kalangan kelas atas, jika Anda tidak punya uang, Anda pasti akan dipandang rendah, dan jika Anda tidak punya uang, sedekah, jika kamu punya uang, kamu akan dicerca. Karena ini lelang amal, ayo tinggal dan berpartisipasi. Benar. Qi Yuankei diam-diam bangga, tidak mudah mempertahankanmu. Kalian berdua istirahat, aku akan mengatur pelelangannya. Bu Qingyi menyesali, saya tidak punya pilihan selain menunggu sampai jamuan makan selesai. Qi Yuankei menjauh dan berjalan ke arah seorang pria berjas abu-abu, dan keduanya membisikkan beberapa kata. Pria berjas abu-abu melirik ke arah Gu Qingyi dan mengangguk. Dalam 1 menit, pria berjas abu-abu memanggil 2 pria muda lagi dan berjalan ke arah Gu Qingyi bersama-sama. Nona Gu, tarianmu sangat anggun, seperti dewi misterius yang terbang di langit. Jika aku bisa mengajakmu menari, aku, Zhou, akan beruntung. Pria berjas abu-abu itu menunjukkan kekaguman di wajahnya dan mengulurkan tangannya lengan kanannya dengan sopan. Nona Gu, saya ingin mengajak Anda berdansa. Saya harap Anda memenuhi keinginan saya. Bu Qingyi mengerutkan kening dan menolak dengan sopan, maaf, saya baru saja menari dan saya sedikit lelah. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu sampai Nona Gu istirahat, lalu aku akan mengajakmu berdansa. Pria berjas abu-abu itu berkata dengan sopan. Nona Gu, Anda adalah wanita penari paling sempurna yang pernah saya lihat. Tidak ada orang lain. Bahkan bahasa paling indah di dunia pun tidak dapat memuji tarian Anda. Pria berjas abu-abu itu menyerahkan kursinya begitu saja, dan seorang pemuda di belakangnya muncul. Dia melangkah maju dan memuji dengan manis. Kata-kata ini membuat Gu Qingyi merinding. Sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, dia menyela dengan suara dingin, saya lelah. Saya tidak menerima undangan siapapun untuk berdansa. Silakan melakukannya sendiri. Pemuda itu tidak merasa malu dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya bisa menunggu. Saya bersedia menunggu sampai dansa selesai. Orang ini menyerahkan kursinya, dan pria lain maju untuk mengundang Gu Qingyi menari, dan satu demi satu orang datang dan berbaris, menunggu untuk mengundang Lu Qingyi. Apakah kamu masih akan menyerah? Istriku istirahat. Puan muda ini jelas melakukannya dengan sengaja. Qin Ming sedikit kesal. Dia berdiri di depan Gu Qingyi dan berteriak kepada para tamu yang mengantri, istri saya lelah dan perlu istirahat. Ayo pergi. Jangan pergi. Jangan ganggu dia lagi. Orang yang kami undang adalah Nona Gu, bukan Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaannya. Kamu hanyalah pengawal kecil. Kamu lebih buruk dari seorang pengemis di depan kami. Minggir dan menjauhlah. Apakah Anda memahami etika sosial? Kami mengagumi Nona Gu dan dialah yang diundang. Tidak peduli apa hubungan Anda dengan Nona Gu, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaannya. Bahkan jika Nona Gu secara pribadi menolak, itu adalah kehormatan kami dan bukan tempat Anda. Puan muda ini berteriak dengan percaya diri dan memandang Qin Ming dengan mata yang sangat menghina. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Jika ada yang berani mengganggu keluarga Qingyiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Ming melotot dengan ekspresi galak di wajahnya. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami di depan umum? Puan muda yang berada di peringkat pertama memandang ke arah Qin Ming, dan berkata dengan tidak sabar dan menghina, jangan buang waktu kami yang berharga, minggir saja. Perhatikan apa yang kamu lakukan. Qin Ming tersenyum dingin, tidak lagi peduli dengan apa yang disebut status kelas atas pihak lain, dan dengan santai meraih kera pemuda itu dan membuangnya. Segera setelah itu, orang kedua, ketiga, dan keempat juga diusir oleh Qin Ming, dan masing-masing jatuh ke tanah dalam posisi yang tidak elegan. Kamu juga ingin diusir olehku. Naik saja. Qin Ming mengaitkan tangannya ke orang-orang lain dan berkata dengan dingin. Kasar dan tidak memenuhi syarat, kamu sama sekali tidak pantas menghadiri jamuan makan bersama kami.
Memiliki orang-orang seperti ini yang menyebabkan masalah telah menurunkan status kami. Sekelompok pemuda tidak berani melangkah maju dan tidak dapat mengalahkan Qin Ming, jadi mereka semua mengutuk dan meremehkan Qin Ming. Diam, jangan berpikir kamu begitu mulia sehingga kamu tidak layak membawa sepatuku. Qin Ming marah dan melotot, aku akan menghitung sampai 3, dan semua orang di sekitar akan mengusirmu keluar aula. Lupakan saja, kita tidak memiliki pengalaman yang sama dengannya. Bagaimana bisa orang desa seperti itu menyelinap ke perjamuan? Harganya turun setelah berdebat dengannya. Orang-orang ini ditakuti oleh Qin Ming. Mereka benar-benar ingin diusir dari ruang perjamuan di depan umum hanya mencari wajah. Bergumam, mereka berpencar. Sekelompok orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Qin Ming mendengus, menoleh ke Gu Qingyi dan tersenyum, sayangku, sekarang sepi, tidak ada yang akan mengganggumu lagi, istirahatlah yang baik. Gu Qingyi memutar matanya, tidak menyetujui gaya kekerasan dan brutal Qin Ming dalam menangani berbagai hal, tapi tidak mengatakan apa-apa. Orang ini terlalu berantakan, tapi aku suka gaya melakukan sesuatu seperti ini. Tidak ada alasan untuk berbicara dengan para pesolek ini, bicara saja dengan tinjumu. Tidak jauh dari situ, Yang Ningxuan bergumam sambil tersenyum. Setelah Qin Ming membuat keributan, para pria tidak lagi ingin menari, dan para wanita baru saja melihat tarian Gu Qingyi yang indah dan menawan, dan mereka tidak mau menunjukkan rasa malu mereka berkumpul berdua dan bertiga, minum dan mengobrol. Tarian yang luar biasa, tetapi pria bernama Qin merusaknya lagi. Melihat situasi ini, Qi Yuankai menjadi semakin marah dan harus naik ke panggung untuk mengumumkan bahwa tarian telah selesai dan lelang amal telah dimulai. Di bawah sambutan pelayan, para tamu pindah ke ruang konferensi di lantai 2. Tempat tangga di Nuoda telah didekorasi sebagai tempat lelang, dengan piring buah, minuman, dan plat nomor tawaran. Sebagai VIP, Gu Qingyi dan Isabella ditempatkan di baris pertama, sedangkan Qin Ming ditempatkan di baris terakhir. Qin Ming melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa 3 baris terakhir kosong kecuali dirinya sendiri. Tidak ada buah sama sekali di atas meja, hanya segelas air. Jelas bahwa pembawa acara makan malam, Qi Yuankai, telah sengaja mengaturnya ini untuk mempermalukannya. Perlakuan saya sangat istimewa. Qin Ming menyipitkan matanya dan memandang seluruh penonton dengan setengah tersenyum. Pada perjamuan malam ini, Qin Ming menyinggung hampir semua pria yang hadir. Banyak orang menyanjung dan menyanjung Qi Yuankai karena metode cerdiknya, akhirnya mempermalukan Qin Ming di depan umum untuk sekali ini. Qi Yuankai duduk di sebelah Isabella dan penuh perhatian, sesekali melihat kembali ke arah Qin Ming dengan senyum bangga di bibirnya. Itu tergantung apakah Anda masih berani untuk tinggal di sini. Jika itu karena saya akan menemukan celah di tanah dan merangkak masuk, dan akhirnya mengeluarkan bau mulut. Qi Yuankai berpuas diri, tetapi dia tidak tahu bahwa perilakunya menyebabkan ketidakpuasan yang ekstrim di antara Gu Qingyi dan Isabella. Penilaiannya terhadap Qi Yuankai menurun drastis, dan dia tidak akan pernah menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Qi Yuankai lagi di masa depan. Seorang juru lelang profesional berjas rapi naik ke podium dan mengumumkan bahwa lelang amal telah resmi dimulai. Seorang nyonya rumah dengan congsam membawa nampan dan menyerahkan barang lelang pertama. Pada saat yang sama, pola 3 dimensi dari barang lelang pertama juga diproyeksikan pada layar lebar di depan panggung, yaitu sebuah kalung rubi yang sangat indah dengan liontin berbentuk hati yang tergantung di tengahnya. Seluruh kalung rubi juga disusun dalam bentuk hati, yang menyebabkan para wanita yang hadir berseru dan mengagumi, dan mereka semua dengan genit memohon kepada pacar atau suami mereka untuk membelinya. Ini adalah harta karun pertama dalam lelang ini yang diberi nama Eternal Heart. Didesain oleh desainer perhiasan ternama asal Italia. Melambangkan cinta abadi untuk wanita tercinta. Memiliki nilai ornamen dan nilai koleksi yang sangat tinggi. Tentu saja, yang terpenting adalah simbol cinta abadi. Jika ada wanita yang bisa mendapatkan hati abadi ini, dia pasti akan mendapatkan cinta yang sempurna. Di bawah kata-kata juru lelang yang magnetis dan sensasional, para wanita yang hadir semakin ingin mendapatkan kalung ini, dan mereka semua menunjukkan pandangan penuh harapan. Juru lelang juga tahu bagaimana memahami suasana tempat kejadian, dan setelah mengerahkan antusiasme masyarakat, dia mengumumkan perlahan, harga awal kalung ini adalah 2 juta koin Tiongkok, dan penawaran dimulai sekarang. 6 juta. Begitu juru lelang selesai berbicara, Qi Yuankai tidak sabar untuk menaikkan plakatnya dan menaikkan harga, menambahkan 4 juta dalam satu tarikan napas, seolah-olah dia pasti menang. Melihat penawaran Qi Yuankai, semua pria yang bersemangat yang hadir menyerah dalam penawaran. Tidak peduli seberapa besar wanita atau teman wanita mereka memohon untuk mendapatkannya, mereka masih harus memberikan sedikit perhatian kepada tuan rumah perjamuan. Apalagi para tamu yang hadir telah menerima brosur barang lelang terlebih dahulu. Beberapa orang datang untuk melelang, namun kalung rubi ini tidak muncul di brosur. Banyak orang menduga bahwa kalung ini mungkin ditambahkan sementara oleh Qi Yuankai untuk memenangkan hati kecantikan tertentu. Apakah ada tamu terhormat yang bersedia membayar harga lebih tinggi? Juru lelang melihat sekeliling, mengangkat palu lelang tinggi-tinggi, dan berteriak, 6 juta untuk pertama kalinya, 6 juta untuk kedua kalinya. 10 juta. Saat juru lelang hendak membuat keputusan akhir, suara malas terdengar dari belakang tempat tersebut. Semua orang berbalik untuk melihat siapa yang begitu mengabaikan aturan dan tidak memberikan wajah Qi Yuankai. Bersambung.